Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama RTS Video di sini. Pada video kali ini kita akan merencanakan tentang perencanaan retaining wall, lanjutan dari video kemarin. Nah, pada video kali ini kita sudah pada menentukan untuk menghitung tekanan ke samping akibat tanah. Nah, jadi kemarin kita sudah merencanakan untuk bagaimana cara menghitung beban vertikal W. Kemudian kita sudah menghitung momen akibat gaya vertikal terhadap ujung kaki dengan tembok. Dan langkah selanjutnya yaitu menghitung tekanan ke samping akibat tanah. Ini adalah profil tanah kemarin yang kita kerjakan untuk dinding penahan tanahnya seperti ini. Nah, ada H1, ada H2, kemudian ada Q, beban merata. Nah, ini ada sedikit ralat untuk Q di sini adalah 20 kN per meter, bukan 20 ton per meter ya. Nah, jadi dengan adanya perbedaan elevasi tanah, maka tentunya suatu dinding penahan tanah akan mengalami gaya tekanan dari tanah. Jadi baik itu tekanan aktif maupun tekanan pasif. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menghitung tekanan ke samping akibat tanah, yaitu tekanan aktif maupun tekanan pasif dari dinding penahan tanah ini. Nah, jadi ini sudah saya gambarkan untuk diagram aktif dan pasifnya seperti ini. Jadi ini ada diagram pasif, dan ini ada diagram aktifnya. Sebelum kita lanjut ke hitungan, untuk itu kita mencari dulu untuk koefisien aktif dan koefisien pasif. Jadi kemarin di langkah-langkah untuk perhitungan untuk dinding penahan tanah ini, untuk KA dan KP rumusnya adalah tan kuadrat kali 45 min sudut geser dalam dibagi dengan 2. Karena ini lapisan tanah 1 dan lapisan tanah 2-nya kohesinya adalah sama dengan 0, maka kita bisa menggunakan rumus seperti ini untuk KA dan KP-nya. Jadi koefisien aktif itu rumusnya 1 min sin sudut geser dalam dibagi dengan 1 plus sin sudut geser dalam. Untuk sudut geser dalamnya di sini adalah diketahui 30 derajat ya. Jadi kita tinggal masukkan saja 1 min sin 30 per 1 plus sin 30. Di sini untuk sin 30 adalah setengah. Jadi KA adalah sepertiga. Nah, untuk KP rumusnya ada 1 plus sin sudut geser dalam per 1 min sin sudut geser dalam sama dengan 1 plus sin 30 derajat per 1 min sin 30 derajat sama dengan 3. Nah, setelah kita mengetahui untuk KA dan KP koefisiennya, nah langkah selanjutnya yaitu kita menghitung untuk tekanan aktif dan tekanan pasif. Jadi untuk ini sudah kita gambarkan, tinggal kita masukkan ya. Dan ini sudah saya bikin seperti ini agar lebih mudah. Jadi untuk PA1 di sini ada P1, kita lihat di sini untuk PA1 ini adalah persegi ya. Jadi untuk PA1 ada rumusnya KA koefisien aktif kali Q, dia sejauh ini Q-nya sama dengan 20 kN per H. H ini adalah H1 ditambah H2 tambah H3 atau H total ya di sini. Jadi sama dengan H totalnya kemarin adalah 7,2 ini. Kemudian selanjutnya kita tinggal masukkan saja. Berarti KA adalah sepertiga sama dengan sepertiga kita kalikan dengan Q-nya ada 20 kN per meter, kita kalikan dengan H total di sini adalah 7,2 nya. PA2 di sini P2 juga persegi sehingga rumusnya adalah KA kali gamma 1 kali H1 dikali H2 ditambah H3. Pada PA3 di sini di atasnya masih ada jadi beban dari ini, jadi kita untuk sejauhannya dari H1 tambah H2 tambah H3, jadi ini sama dengan
KA-nya adalah sepertiga. Kita kalikan dengan gamma 1. Gamma 1 di sini ada 18. Kita kalikan dengan H1. H1 di sini adalah 1,7. Kita kalikan dengan H2 ditambah H3. Jadi dikalikan dengan ini ya, jauh P2 ini. Jadi sama dengan 4,3 ditambah dengan 1,2. Kemudian untuk PA3, P3 di sini itu bentuknya segitiga, makanya dia setengah kali alas kali tinggi ya. Jadi untuk PA3 di sini ada setengah kali KA. KA-nya ini kita kalikan dengan gamma aksen. Nah, gamma aksen di sini untuk PA3 dia gamma aksen karena dia sudah nanti gamma 1 dikurangi dengan gamma W atau gamma water atau gamma air dikali dengan jauh P3 ini, dia setinggi H2 ditambah H3. Jadi sama dengan setengah. Kita kalikan KA-nya ada sepertiga. Kita kalikan gamma aksen. Jadi gamma aksen adalah gamma 1 kurangi gamma W. 18 dikurangi 10. Kemudian kita kalikan dengan H2. H2 adalah 4,3 ditambah dengan 1,2. Kita kuadratkan. Nah, selanjutnya untuk P4, dia di sebelah sini ya, dia juga ini ada segitiga, maka setengah kali dia sudah gamma W, ya cuman gamma water ya. Jadi kita kalikan 10, kita kalikan dengan H2. Jadi karena P4 dia setinggi H2 ditambah H3, jadi H2 nya adalah 4,3 ditambah dengan 1,2. Kita kuadratkan ya. Nah, selanjutnya untuk PA5, jadi PA5 di sini dia adalah bangunnya segitiga, maka sama dengan setengah. Kita kalikan KA-nya adalah sepertiga. Kita kalikan H1-nya adalah 1,7 kuadrat. Nah, ini untuk aktif. Nah, sekarang untuk pasif, jadi pasifnya adalah dia setinggi 2,5 ini, tekanan pasifnya. Sama dengan setengah kali KP, koefisien pasif, dikali dengan H setinggi ini, kita kuadratkan. Karena dia segitiga ya, di setengah. Jadi setengah, kita kalikan dengan koefisien pasifnya adalah 3. Kita kalikan dengan H tinggi pasif ini adalah 2,5 kuadrat. Nah, kemudian setelah itu kita menghitung jarak L terhadap L atau lengan terhadap titik 0. Jadi untuk L1 dia ini L1. Jadi titik berat ya ini L1. Dia L1 adalah setengah dari H. Jadi sama dengan setengah kali H totalnya ada 7,2. Kemudian untuk H2 di sini adalah setengah H2 ditambah H3 untuk L2. L2 kan di sini ya. Jadi setengah kali, maaf ada suara motor tadi. Jadi setengah kali H2 ditambah H3. Ini sama dengan setengah kali H2-nya adalah 4,3 ditambah 1,2. Selanjutnya untuk I3 untuk L3 di sini ada segitiga ya, jadi sepertiga. Jadi
sepertiga kita kalikan dengan H2 adalah 4,3 ditambah dengan 1,2. Selanjutnya I4 di sini juga segitiga, jadi sama dengan sepertiga kita kalikan dengan H2 adalah 4,3 ditambah dengan 1,2. I5 di sini dia sama dengan sepertiga karena dia segitiga, sepertiga kali H1, jadi sepertiga H1 ini punyanya dia P3 ditambah dengan H2, di bawahnya ada H2 dan H3, makanya ditambah H2 dan H3 sama dengan sepertiga kita kalikan H1 nya ada 1,7, kita tambahkan H2 adalah 4,3, kita tambahkan dengan H3 adalah 1,2. Nah, jadi begini untuk aktifnya. Kemudian yang I, yang pasif ini adalah karena dia segitiga maka sepertiga dari H tingginya ini. Jadi sama dengan sepertiga kali dengan 2,5. Nah, jadi begitu untuk menghitung dari tekanan tanah dan juga jaraknya. Bentar, ini kita jadi untuk desimalnya 2 saja ya, biar nanti lebih rapi dan lebih enak untuk dihitung. Nah, selanjutnya setelah itu kita mencari untuk momennya ya. Jadi setelah kita mencari untuk tekanan tanah aktif PA, tekanan tanah pasif PP, dan kita sudah mencari untuk jarak, kemudian kita selanjutnya yaitu menghitung momen akibat gaya horizontal aktif PA dan momen akibat gaya horizontal pasif PP. Nah, jadi seperti ini sudah hitungan tadi sudah kita tampilkan. Untuk momen ini adalah tekanan dikali dengan jarak. Jadi ini kita kalikan dengan jaraknya, tekanan kita kalikan dengan jaraknya masing-masing sesuai dengan tabel. Kemudian kita langsung ke sigma momen H. Jadi sigma momen untuk H aktif, horizontal aktif itu adalah kita jumlahkan keseluruhan. Di sum kita jumlahkan dari atas seperti ini, sama dengan 681,23 kN per meter untuk yang momen akibat gaya horizontal aktif. Nah, untuk yang pasif adalah dia sama dengan 7,81 kN per meter. Nah, selanjutnya kita mencari untuk sigma H dan sigma momen H total. Jadi untuk sigma horizontal itu sama dengan sigma PA dikurangi sigma PP. Jadi sigma tekanan aktif dikurangi sigma tekanan pasif. Ini sama dengan kita untuk sigma tekanan aktifnya di sini dulu ya karena belum. Jadi sum sama dengan sigma tekanan aktif. Jadi ini total dari aktif. Ini untuk total pasifnya ya, karena satu nanti kita kurangin saja karena maksudnya ini hanya ada satu perhitungannya, jadi kita tinggal kurangin saja. Berarti sigma PA ini aktif, sigma PA dikurangi dengan pasifnya, ini total pasif ya, sama dengan 286,79 kN/meter. Nah, kemudian sigma momen horizontal total. Jadi sigma momen horizontal total ini ada sigma momen horizontal aktif kita kurangi dengan sigma momen horizontal pasif. Jadi sama dengan sigma horizontal aktif 681,23 kN/meter kita kurangi dengan sigma momen horizontal pasif 7,81 sama dengan 673,42 kN/meter.
Jadi begitulah untuk menghitung dari tekanan aktif dan pasif akibat gaya dari tanah ini, gaya ke samping akibat tanah. Langkah selanjutnya yaitu nanti kita akan menghitung untuk stabilitas guling, kemudian stabilitas keamanannya dari dinding penahan tanah ini. Jadi tetap next saja untuk video selanjutnya. Jadi nanti untuk video selanjutnya kita akan membahas bagaimana untuk stabilitas dari dinding penahan tanahnya, kemudian kita akan membahas bagaimana untuk keamanannya ya, faktor keamanannya nanti kita bahas, dan lain-lain nanti kita bahas di video selanjutnya, karena video selanjutnya masih lumayan agak panjang, jadi nanti kita bagi lagi. Dan sekian dulu dari RTS video, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sipil.